Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva, NIM 2102222180. Baik, saya akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip dasar dari digital government. Definisi. Prinsip-prinsip dasar dari tata kelola digital adalah seperangkat pedoman atau aturan yang membentuk landasan bagi pengelolaan teknologi digital atau suatu organisasi atau pemerintahan. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Tujuan e-government: 1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas. 2. Memperbaiki kualitas layanan publik. 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 4. Mendorong partisipasi warga negara. 5. Mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. 6. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. 7. Meningkatkan daya saing nasional. 8. Mewujudkan pemerintahan yang berpusat pada warga negara. Manfaat e-government: 1. Layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terjangkau. 2. Pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data. 3. Peningkatan produktivitas dan efisiensi internal. 4. Keterlibatan warga negara yang lebih tinggi. 5. Pengurangan biaya operasional pemerintahan. 6. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip dasar dari digital government. 1. Transparansi: meningkatkan akses informasi terhadap masyarakat umum dan mempromosikan pemerintahan yang lebih transparan. 2. Keterbukaan: mendorong partisipasi publik, swasta, dan masyarakat dalam penyusunan kebijakan serta perencanaan dan penyelenggaraan layanan publik. 3. Inklusivitas: menciptakan pemerintahan yang lebih eksklusif. 4. Data driven: menciptakan budaya yang berbasis data dalam layanan publik. 5. Keamanan informasi: mengadopsi keamanan informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Tantangan implementasi e-government: 1. Infrastruktur teknologi yang memadai. 2. Keamanan dan privasi data. 3. Kompetensi SDM dan budaya organisasi. 4. Koordinasi dan integrasi antar lembaga. 5. Pembiayaan dan alokasi sumber daya. 6. Perubahan mintes dan penerimaan publik. 7. Kebijakan dan regulasi yang mendukung. Implementasi e-government adalah strategi yang digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi. Tujuan utama implementasi e-government adalah untuk mempercepat terwujudnya good governance yang meliputi unsur akuntabilitas, transparansi, responsif, setara, dan inklusif. Strategi prinsip-prinsip dasar dari digital government. 1. Berpusat pada warga negara, yaitu merancang layanan dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan warga negara. 2. Teregistrasi dan terkoordinasi, yaitu mengintegrasikan sistem data dan layanan antar lembaga pemerintah. 3. Berbasis data dan informasi, yaitu mengelola data dan informasi secara terpadu dan aman. 4. Inovasi dan adaptif, yaitu mengadopsi teknologi digital terbaru secara strategi. 5. Aman dan terpercaya, yaitu menjamin keamanan dan privasi data warga negara. Dampak dan solusi prinsip-prinsip dasar dari digital government. Dampaknya yaitu: 1. Dampak positif: layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan warga. 2. Dampak negatif: resistensi terhadap perubahan dan kesulitan beradaptasi di kalangan birokrasi. Adapun solusinya yaitu: yang pertama, kepemimpinan dan manajemen perubahan yang efektif. 2. Pengembangan kapasitas dan keterampilan digital bagi pegawai pemerintah. 3. Penguatan tata kelola data dan keamanan informasi. 4. Keterlibatan pemangku kepentingan dan komunikasi yang efektif.
5. Pengembangan sistem inovasi dan kolaborasi lintas sektor. Keenam, penyusunan peraturan dan kebijakan untuk mendukung transformasi digital. Contoh prinsip-prinsip dasar dari digital government. Pertama, akuntabilitas. Itu pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya kepada masyarakat. 2. Transparansi, keterbukaan informasi dan data pemerintah kepada masyarakat. 3. Partisipasi, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemerintahan. 4. Keadilan, perlakuan yang adil dan serata bagi seluruh warga negara. 5. Efisiensi, penggunaan sumber daya pemerintah secara optimal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yaitu yang pertama dari Musdalifah. Faktor apa saja yang dapat menghambat penerapan prinsip good governance di Indonesia? Jawabannya yaitu penerapan prinsip good governance di Indonesia dapat terhambat oleh berbagai faktor, yaitu 1. Korupsi, 2. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, 3. Kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia, 4. Menegakkan hukum yang lemah, 5. Kurangnya partisipasi publik, 6. Kesenjangan ekonomi dan sosial, 7. Budaya, nilai, dan sosial. Pertanyaan kedua dari Nurul Aulia. Mengapa good governance menjadi aspek penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan? Jawabannya yaitu good governance menjadi aspek penting dalam menjalankan kegiatan pemerintahan karena beberapa alasan kunci yang berhubungan dengan efektivitas, keadilan, dan berkelanjutan pemerintah, yaitu 1. Efektivitas dan efisiensi, 2. Transparansi dan akuntabilitas, 3. Partisipasi masyarakat, 4. Keberlanjutan pembangunan, 5. Pengurangan korupsi, 6. Peningkatan kualitas kebijakan publik, 7. Inklusi dan keadilan sosial. Pertanyaan ketiga dari Indrawati. Apa yang melatar belakangi lahirnya prinsip-prinsip good governance? Jawabannya yaitu lahirnya prinsip-prinsip good governance dilatar belakangi oleh beberapa faktor historis, sosial, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan kebutuhan akan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Berikut ada beberapa latar belakang, yaitu 1. Krisis kepercayaan terhadap pemerintah pada akhir abad ke-20. Banyak negara yang terutama di dunia berkembang mengalami krisis kepercayaan terhadap pemerintah mereka. 2. Kegagalan pembangunan dan kemiskinan. Kegagalan banyak pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan dan mengurangi kemiskinan meskipun telah menerima bantuan internasional yang signifikan, menyoroti perlunya tata kelola yang lebih baik. 3. Perubahan global dan tekanan internasional. Globalisasi dan meningkatnya keterkaitan ekonomi dunia menciptakan tekanan bagi negara-negara untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan mereka. 4. Peran lembaga internasional. Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Pertanyaan dari Nur Hikmah. Mengapa prinsip-prinsip good governance perlu diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia? Jawabannya yaitu prinsip-prinsip good governance dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia sangat penting karena beberapa alasan. Yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan publik. 2. Mendorong transparansi dan akuntabilitas. 3. Memperkuat kepercayaan publik. 4. Mendorong partisipasi publik. 5. Efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. 6. Memperkuat institusi pemerintahan. 7. Mengurangi kemiskinan dan ketidakserataan.
Pertanyaan dari Nurdiana, apa yang dimaksud dengan internasional dan eksternal dalam praktek good governance? Jawabannya yaitu, dalam praktek eksternal merujuk pada dua aspek berbeda yang mempengaruhi dan terlibat dalam pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Adapun penjelasannya yaitu, yang pertama, internal. Aspek internal mengacu pada elemen-elemen yang berasal dari dalam organisasi atau institusi pemerintahan itu sendiri, yaitu satu, struktur organisasi, dua, kebijakan dan prosedur, tiga, kontrol dan pengawasan, empat, pengembangan sumber daya manusia, lima, etika dan integritas. Adapun eksternalnya yaitu aspek eksternal mengacu pada elemen-elemen yang berasal dari luar organisasi atau institusi pemerintahan dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dan mempengaruhi praktek tata kelola, yaitu satu, hubungan dengan masyarakat, dua, transparansi publik, tiga, regulasi dan kebijakan eksternal, empat, pengawasan dan audit eksternal, lima, kerjasama antar lembaga, enam, lingkungan eksternal. Adapun kesimpulannya yaitu, prinsip-prinsip dasar governance adalah bahwa governance yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang meliputi akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, dan antar hukum. Prinsip-prinsip ini harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan negara dan pelayanan publik untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip good governance juga memerlukan peran aktif dari berbagai aktor termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.